Kawan-kawan, jumlah penduduk dunia saat ini setiap hari bertambah sekitar 145.000 angka kelahiran. Sementara angka kematian berkisar 60 ribuan per hari. Artinya setiap hari penduduk dunia bertumbuh rata-rata 80 ribuan orang. Yang totalnya saat ini di seluruh dunia ada 7,8 miliar penduduk. Ada kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan permintaan setiap hari, yaitu pangan dan energi. Pangan merupakan kebutuhan pokok yang sangat mendasar, sementara energi juga mengalami peningkatan yang signifikan akibat penggunaan dari teknologi yang sudah sangat maju. Apalagi beberapa negara mengalami krisis energi yang cukup parah, misalnya Cina, Eropa, dan juga India. Harus ada solusi yang bisa mengamankan pertumbuhan pangan dan energi secara berkesinambungan. Salah satunya adalah agrivoltaik. Agrivoltaik adalah salah satu terminologi yang mulai berkembang pada beberapa tahun belakangan. Agrivoltaik ini melibatkan penggabungan antara agrikultur dengan panel fotovoltaik atau panel surya, dipasang dengan ketinggian yang cukup untuk memungkinkan mesin pertanian lewat di bawahnya, tanaman tetap tumbuh optimal, dan binatang ternak bisa beraktivitas secara normal. Tantangannya adalah menghasilkan pangan dan energi secara bersamaan tanpa adanya konflik. Ada simbiosis mutualisme pada panel surya dan juga tanaman. Tanaman yang dilindungi oleh panel surya dari sinar matahari tengah hari yang biasanya kurang bermanfaat bisa mencegah dehidrasi secara berlebihan. Tanaman juga bisa berfotosintesis di bawah panel surya dan menciptakan iklim mikro yang lebih dingin. Kita tahu bahwa panel surya yang terkena cuaca panas terlalu tinggi, efisiensinya bisa menurun dan listrik yang dihasilkan bisa menurun. Dengan adanya iklim mikro yang lebih dingin yang dihasilkan oleh tanaman, maka panel surya juga bisa beroperasi dengan menghasilkan energi listrik secara optimal. Contoh real pada perkebunan kopi misalnya, kopi yang ditanam dengan metode shading grow atau dengan naungan memiliki mutu dan hasil panen yang lebih bagus dibandingkan yang tanpa naungan. Jika pada metode konvensional, naungan dibuat dari pepohonan yang tinggi, kita bisa menggantinya dengan solar panel sehingga petani bisa memanen hasil kopi sekaligus hasil listrik. Lalu bagaimana dengan tanaman yang membutuhkan panas sangat optimal tanpa memerlukan naungan atau shading? Beberapa perusahaan sudah menemukan solusi dengan memasang panel surya secara vertikal. Ini juga bisa berfungsi sebagai pagar sehingga cocok untuk area peternakan dan juga pertanian. Jika diaplikasikan secara vertikal, agrivoltaik ini hanya menggunakan 10% dari area lahan pertanian atau lahan peternakan. Pemasangan bisa dilakukan dengan jarak antar baris minimal 8 meter, sehingga memungkinkan mesin-mesin pertanian bisa leluasa bergerak. Agrivoltaik vertikal ini disarankan menggunakan panel surya tipe bifasial yang bisa menghasilkan listrik dari kedua sisinya. Meskipun efisiensinya lebih rendah, yaitu 10-15% dibandingkan dengan pemasangan model horizontal, namun tetap bisa menghasilkan listrik 1,5-3 gigawatt per hektar per tahun tergantung pada desain dan konfigurasinya. Sebagai sebuah gambaran, proyek dari Next2Sun di beberapa wilayah Eropa bisa menghasilkan 4.850 MWh per tahun yang cukup untuk melistriki 1.000 rumah lebih. Agrivoltaik juga bisa digunakan sebagai energi mandiri untuk memasok kebutuhan peralatan pertanian atau mengoptimalkan hasil pertanian yang masih terkendala oleh cuaca dan jaringan. Misalnya, untuk wilayah-wilayah yang di daerah kering atau sering mengalami kekeringan, atau sawah tak ada hujan yang hanya bisa dikerjakan saat musim hujan, kita bisa menggunakan pompa air tenaga surya yang bisa bekerja pada siang hari dan berhenti pada malam hari. Saat ini sudah banyak pompa air teknologi tinggi yang menggunakan built-in driver di dalamnya sehingga tidak memerlukan baterai dan inverter. Hasil listrik pada panel surya bisa langsung dikonversi untuk menggerakkan pompa air
dan menghasilkan air yang cukup optimal. Bagaimana dengan budidaya perikanan atau tambak? Panel surya juga bisa diaplikasikan dengan sistem PLTS terapung atau pada pinggiran tambak. Jika diaplikasikan secara terapung, PLTS bisa menjaga air tambak tidak cepat menguap, menjaga suhu air tetap stabil yang bagus untuk pertumbuhan ikan, sekaligus mendinginkan panel surya sehingga listrik yang dihasilkan tetap optimal. Aplikasi PLTS pada tambak bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik, untuk menggerakkan kincir angin, alat pemberi pakan otomatis, penerangan, freezer, dan lain-lain. Skema bisnis dari agrivoltaik ini bisa sangat beragam tergantung dari plan dan juga target BIP-nya. Skema pertama, agrivoltaik ini bisa digunakan sebagai sumber energi mandiri untuk area perkebunan dan pertanian yang seluruh hasil energinya digunakan untuk elektrifikasi peralatan dan rumah-rumah di sekitarnya. Ini sangat cocok untuk area yang belum terjangkau oleh PLN. Yang kedua adalah skema internal use dan juga skema jual ke PLN. Skema ini memungkinkan untuk area yang sudah terdapat jaringan PLN, selain digunakan sendiri, hasil kelebihan listriknya dijual ke PLN, yang saat ini kabarnya sudah bersedia membayar 100% dari hasil listrik atau 1:1. Ada skema pembiayaan yang menarik yang ditawarkan oleh startup Arabica. Startup buatan anak bangsa ini menyediakan jasa pemasangan PLTS pada perkebunan kopi. Asumsinya per hektar bisa menghasilkan 2,6 GWh per tahun. Rumah tangga petani atau komunitas biasanya memakai 1,2 GWh per tahun. Maka petani bisa membayar listrik dengan harga hanya 65% dari harga listrik PLN. Nah, sisa listrik yang kelebihan tadi bisa dijual ke PLN sehingga petani atau komunitas petani bisa hemat hingga 629 juta per tahun. Bahkan setelah 5 tahun lunas, panel surya akan menjadi milik petani sepenuhnya. Ini adalah skema yang ditawarkan oleh salah satu startup anak bangsa, yaitu Arabica. Saat ini model pembiayaan panel surya sudah sangat beragam. Misalnya berbagai perusahaan multinasional yang juga beroperasi di Indonesia saat ini diwajibkan oleh perusahaan induknya untuk memasang PLTS sebagai upaya global untuk mengurangi carbon footprint. Untuk memasang PLTS, mereka bisa menggandeng perusahaan leasing untuk pembiayaan proyek mereka. Perusahaan leasing inilah yang akan membiayai pembuatan PLTS, namun hasil listrik yang dihasilkan nanti akan dijual ke PLN. Dan dengan begitu, maka perusahaan listrik juga memberikan jaminan perawatan secara rutin. Di Indonesia, sangat terbuka penggunaan agrivoltaik ini baik skala kecil ataupun skala komunal dan korporasi. Hanya saja ada beberapa kendala yang kerap terjadi, terutama jika menggunakan skema proyek. Skema proyek jika menggunakan dana dari pemerintah sebaiknya menggunakan opsi penjualan listrik ke PLN yang dihitung berdasarkan hasil listrik yang diterima oleh jaringan PLN. Ini akan membuat kontraktor dan operator selalu rutin merawat PLTS-nya agar bekerja secara optimal. Karena jika menggunakan skema proyek model lama di mana operator hanya membangun kemudian melakukan perawatan 1-2 tahun, maka dipastikan akan banyak PLTS yang mangkrak seperti yang sudah terjadi saat ini. Kendala berikutnya biasanya adalah pencurian. Kita bisa melihat bahwa lampu panel surya di jalan banyak yang hilang baterainya atau bahkan panelnya. Oleh karena itu, jika digunakan untuk skema pertanian komunal, harus ada pelibatan masyarakat secara aktif agar bisa saling menjaga dan merawat. Perusahaan agroindustri skala besar akan lebih mudah menerapkan sistem agrivoltaik ini karena biasanya sangat adaptabel dengan teknologi. Penerapan agrivoltaik pada skala masif dan luas kedepannya akan sangat bisa mengurangi beban pemerintah, terutama pada biaya pembelian bahan bakar yang bisa mengurangi impor secara signifikan. Ini juga bisa menambah bauran teknologi energi terbarukan, mengurangi carbon footprint, dan juga mengurangi investasi pada pembangunan pembangkit yang mahal dan tidak ramah lingkungan.
Oke kawan-kawan, demikian sekilas informasi mengenai agrivoltaik. Terima kasih.